Pagi sahabat pembelajar, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bahagia di masa pandemi COVID-19 ya. Baik, saya Dewa, kali ini menggantikan Jessica, kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Baik, Bapak Ibu, sahabat pembelajar semuanya, seminar online pagi hari ini tentu saja sudah ditunggu-tunggu setiap hari Senin jam 10 pagi. Kita kedatangan coach yang luar biasa, beliau adalah Coach Halim Siang. Beliau adalah co-founder Rai Institute yang sudah hadir di tengah kita. Oh ya, untuk Anda yang belum follow Instagramnya, Coach Halim bisa follow di @halimjiang ya. Oke, saya sapa dulu Coach Halim. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi, Pak Dewa. Selamat pagi semua sahabat pengajar semua. Semoga dalam keadaan baik ya. Iya, oke. Ini kayaknya semakin semangat nih dengan tema hari ini nih, Pak Halim. Iya, Pak. Bahas diet lagi ya. Bahas diet lagi ya, yang memang banyak orang bingung nih milih mana nih dietnya ya, biar kita lebih fit, tubuh lebih sehat, tapi juga ideal badannya gitu ya, Coach Halim ya. Iya, siap Pak. Memang look forward untuk membahas hari ini. Oke, jadi tema kita pagi ini adalah intermittent fasting plus metode diet lain, mungkinkah? Nah ini, kita akan bahas bersama, tentu kita akan mendapatkan pencerahan dari Coach Halim. Dan untuk Anda nanti yang ingin bertanya, seperti biasa, Anda bisa tulis di Zoom group chat, atau nanti bisa juga Anda buka mic, sekaligus kalau bersedia buka kamera, untuk bertanya dan berinteraksi langsung dengan Coach Halim nanti ya, di sesi tanya-jawab. Baik, Coach, silakan Coach Halim untuk menjelaskan bagaimana nih diet yang baik buat kita nih. Baik, terima kasih Pak Dewa. Saya izin share screen dulu. Seperti biasa, untuk memberi sedikit struktur aja pada apa yang saya sampaikan. Ya, intermittent fasting. Sebelumnya saya minta maaf dulu nih ke semuanya, Pak Dewa dan sahabat pembelajar. Hari Senin pagi bahasnya diet gitu. Saya juga kemarin baru membaca satu studi yang sebenarnya saya tampilkan di sini. Nanti di linknya juga akan kelihatan kalau misalnya kita kunjungi. Dan ternyata di salah satu grafik yang ditampilkan angka kematian akibat penyakit jantung itu justru terjadi di Senin pagi jam 10 gitu. Jadi ini adalah jam-jamnya jam-jamnya kematian orang penyakit jantung semua nih gitu. Jadi bahasnya diet pula gitu, tidak menyenangkan ya. Jadi benar-benar sepertinya I hate Monday banget. Tapi kita coba bikin ini menjadi satu sesi yang membuat kita siapa tahu jadi I love Monday ya. Kita coba. Intermittent fasting bagi yang mungkin belum tahu itu apa secara jelas dan spesifik, meskipun sudah dibahas berkali-kali, saya coba ulangi lagi. IF atau intermittent fasting adalah suatu pola makan yang berfokus pada pengaturan waktu, durasi dan berapa jam ya maksudnya, dan pukul berapa berpuasa, serta durasi dan pukul berapa makan. Dan dalam pengaturan tersebut ada selang-seling antara jumlah hari tidak berpuasa dan jumlah hari berpuasa. Makanya dibilangnya intermittent fasting, bahasa Indonesianya puasa berselang. Contoh misalnya berpuasa, misalnya durasinya 14 jam, antara 8 malam sampai jam 10 pagi. Ya, kemudian tidak puasanya berarti ya, atau jendela makan itu jam 10 pagi, 10 jam, yaitu antara jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian hari puasanya mungkin dipilihnya bisa Selasa Jumat, atau Senin Kamis, atau Senin Rabu Sabtu, bebas ya, bisa ditentukan sendiri. Sesuai tentu dengan kemampuan. Lalu nanti kita bahas lagi, ini misalnya ke next slide dulu ya. Ini saya sengaja buat, ini tidak baku sebenarnya ya.
pola intermittent fasting. Jadi as a whole, dalam satu gambaran besar. Yang pertama tentu biasa pemula 12 jam puasa, 12 jam jendela makan itu saya rasa mudah sekali dilakukan. Karena kebanyakan dari kita bisa melakukannya dengan nebeng jam tidur. Di saat tidur kan kita tidak makan. Jadi kalau misalnya bagi kita umumnya tidur misalnya 7 jam saja, itu kita sudah tinggal di jam meleknya hanya sisa 5 jam berikutnya gitu ya. Bisa jadi mengaturnya dengan 3 jam sebelum tidur sudah berhenti makan, kemudian 2 jam sesudah bangun baru mulai makan. Nah, itu untuk pemula ya. Kemudian intermediate bisa 14 jam, intermediate 1 ya, mulai 14 jam puasa, jendela makannya 10 jam. Dan begitu seterusnya sampai yang paling advance di 23/1. Dalam arti puasanya bisa 23 jam, makannya hanya satu kali di dalam 1 jam itu. Dan tahapannya juga bisa ditentukan sendiri, misalnya 1 hari per minggu sampai misalnya mau setiap hari. Atau durasinya per tahapan. Misalnya kalau saya dari pemula kan nggak mau selamanya di pemula nih, harus mau ada improvement. Nah, biasanya mungkin mau ke mana nih, intermediate 1, intermediate 2. Tidak semua orang harus sampai ke advance juga ya. Jadi atau ke advance 3. Jadi ini bisa kita tentukan masing-masing. Misalnya ada yang memilih nanti kalau udah makin jago atau makin mahir melakukannya, bisa misalnya saya mau advance 3 tapi sekali seminggu saja. Bisa. Dan dilakukan tiap 2 minggu atau dilakukan tiap 1 minggu sekali. Boleh ya. Jadi kita bisa mix and match sesuai dengan kemampuan dan jadwal kita masing-masing. Nah, ini yang biasanya saya lakukan ya. Saya melakukannya 7 hari ya, setiap hari dalam seminggu, dan biasanya 16 jam berpuasa dan 8 jam buka puasa. Jadi ceritanya nih berdasarkan skema denah yang ada di sini, tabel yang ada di sini, saya ini ada di intermediate 2, tapi saya melakukannya setiap hari dan durasi tahapannya sudah tidak ada karena saya melakukannya 365 hari per tahun. Nah, kira-kira adalah seperti ini. Tetapi, intermittent fasting kan hanya membahas tentang frekuensi dan jadwal. Kalau kita membahas tentang 4 komponen utama dalam pola makan yang biasa sering disampaikan oleh kami, saya, Mas Adirai, pokoknya beberapa teman juga di Rain Institute ya, yaitu sumber, penyajian, frekuensi dan jadwal, dan jumlah. Nah, intermittent fasting ini hanya membahas di yang ketiga, yaitu frekuensi dan jadwal. Nah, bagaimana dengan yang lain, sumber, penyajian, jumlah? Di beberapa mungkin pengetahuan yang sudah ada juga yang merasa, kan udah puasa lama, jadi selama buka itu saya boleh makan apa aja dong. Nggak peduli sumbernya apa, nggak peduli penyajiannya seperti apa, nggak peduli jumlahnya sebanyak apa, yang penting frekuensi dan jadwal sudah saya patuhi. Gitu kan, ada aura pelampiasan nih di sini gitu ya. Tapi kita coba lebih smart sedikit dengan menyadari bahwa keterbatasan kita, keterbatasan pola makan intermittent fasting. Misalnya kalau sahabat pembelajar lihat lagi di sini di jadwalnya, misalnya di advance 1 masih mungkin lumayan. Mulai mungkin ada kendala atau misalnya tantangannya sedikit lebih besar di advance 2 dan 3. Tantangan apa? Tantangan mencukupi nutrisi sehari-hari. Nah, ini dia gitu loh. Bagaimana ceritanya atau pengaturannya di dalam 4 jam dalam sehari, ya jendela makan, kita sudah bisa memenuhi semua kebutuhan kita sepanjang 24 jam. Atau bahkan yang terutama yang memilih sehari makan 1 kali. Ya, itu mungkin lebih sudah ke spiritual aspek ya. Jadi sudah lebih mengarah kepada saya berusaha menanggalkan tubuh saya dan masuk kepada mengindahkan kebutuhan spiritual saya, soul saya, jiwa saya daripada jasmani ya.
Tapi saya lebih kepada mengambil, oke, kita cari balance-nya di tengah-tengah seperti apa. Jadi kita perlu mengindahkan sumber penyajian dan jumlah. Mengapa? Karena ada satu elemen yang menjadi kekurangan atau kelemahan dari intermittent fasting, yaitu semakin pendek jadwal buka puasanya atau jendela makannya, semakin kita membutuhkan untuk berhati-hati dalam seleksi makanannya, seleksi penyajiannya, agar nutrisi yang masuk tetap berkualitas. Bayangkan kalau jam makan sudah pendek, berarti kan jumlah ataupun frekuensinya berkurang. Dengan jadwal dan frekuensi dan jumlahnya berkurang, bayangkan sumbernya berantakan, penyajiannya berantakan, kan sayang gitu ya. Karena tubuh kita perlu materi berkualitas untuk terus bertahan hidup. Nah, kita langsung coba nih. Jadi kita coba gabungkan dengan beberapa jenis diet. Salah satunya keto ya. Ketogenic diet adalah mungkin yang paling embrace atau paling pertama embrace intermittent fasting gitu. Yaitu keto diet itu seperti apa? Yang pola makannya mengacu kepada membatasi asupan karbohidrat sedemikian rendahnya sampai tubuh memunculkan ketosis di mengalami fase ketosis di tubuhnya, di mana tubuhnya terutama di bagian ginjal memproduksi ketone body untuk mencoba membantu tubuh mencari sumber energi lain, yaitu si ketone itu. Supaya otak bisa terus berfungsi dengan memecah yang namanya sel lemak atau lemak dari makanan, trigliserid, dipecah ya menjadi fatty acids dan glycerol yang kemudian digunakan untuk energi berpikir dan beraktivitas ya. Di sini nuts and seeds, berries ya menempati posisi yang cukup kecil di atas. Kemudian di bawahnya untuk porsi makan yang boleh lebih banyak adalah di mentega, keju, dan susu-susu yang full fat ya. Jadi bukan yang di low fat atau non fat. Kemudian ada serangkaian makanan sayuran ya yang low in carbohydrates ya, seperti yang tertampil di sini. Dari timun, zucchini, sawi putih, bayam, kangkung, kemudian ada alpukat, ada bawang-bawang, ada paprika, ada brokoli, ada kembang kol, jamur, dan lain sebagainya, ada terong juga. Kemudian komponen lemaknya dan protein juga cukup banyak di sini, yaitu daging-daging berlemak, bahkan dibilang daging-daging organ di sini ya, kuning telur, ikan ya, dan juga minyak-minyak yang sehat seperti minyak kelapa maupun margarin, bukan margarin, mentega dan lain sebagainya. Nah, penggabungannya biasa adalah dengan misalnya saya balik dulu ke sini sebentar, misalnya yang berpuasa seperti saya. Jam 12 siang baru makan, jam 8 malam sudah berhenti makan. Jadi makan malamnya itu, meal terakhir itu lebih kurang jam 7 sudah mulai, agar makan selesai jam 8 udah tidak makan lagi. Nah, di meal pertama saja, dalam 8 jam itu, meal pertama jam 12, dibuka dengan makanan yang kadar karbonya hampir tidak ada, yaitu misalnya telur, baik putih maupun kuningnya, jadi telur utuh, bisa makan sampai 3 atau 4 butir. Ya, kemudian mungkin mereka menambahkan lagi, bahkan kalau yang lebih berani menambahkan misalnya beef bacon ya, atau bahkan dengan daging ayam, atau jadi full lebih ke protein. Kemudian baru nanti meal selanjutnya baru ada sedikit. Di kalangan keto, komunitas keto mungkin ada satu ketakutan berlebih pada insulin gitu. Padahal insulin juga sebenarnya diperlukan oleh tubuh untuk berbagai fungsi seperti mengirimkan atau memasukkan nutrisi ke dalam sel gitu. Jadi saya nggak bilang keto jelek, saya juga nggak bilang keto baik ya. Di beberapa orang tertentu memang membutuhkan ketogenic diet. Seperti saya rasa mungkin cocok juga diberikan kepada misalnya cancer patients gitu ya.
Tapi ini hanya opini saya aja, jadi bukan medical advice. Jadi bisa untuk dipertimbangkan. Atau nanti di riset selanjutnya lagi, diperdalam lagi. Lebih kepada menggabungkan intermittent fasting dengan ketogenic diet adalah satu hal yang cukup baik. Ya. Jadi benar-benar kebetulan ada studi juga yang menyatakan bahwa intermittent fasting ternyata cukup baik untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Ditambah lagi ketogenic diet yang ternyata berusaha mengendalikan produksi insulin dalam tubuh dengan asupan karbohidrat yang rendah. Sehingga keduanya benar-benar seolah-olah anti insulin gitu ya. Malah bagus untuk orang yang selama ini insulinnya ketinggian tapi kurang bermanfaat karena gula di dalam darahnya masih terlalu tinggi. Jadi ini bisa jadi satu solusi untuk misalnya penderita diabetes atau bahkan uh, orang yang sedikit overweight atau bahkan misalnya penderita cancer ya. Kembali lagi ini bukan medical advice tapi satu usulan, satu masukan yang bisa diriset sendiri oleh masing-masing yang kira-kira membutuhkan. Kemudian ada juga yang food combining diet. Ini termasuk salah satu yang cukup terkenal ya. Misalnya food combining diet juga sudah mengindahkan lebih kurang penjadwalan dalam porsi tertentu atau jumlah tertentu. Misalnya di setiap mealnya perlu hanya memilih satu kategori. Misalnya pilihnya apa nih? Sayuran aja untuk berbuka atau animal protein saja gitu ya. Atau biji-bijian dan kacang-kacangan saja atau bahkan misalnya yang mengandung pati atau starches ya. Kemudian step 2 adalah memasukkan sebanyak mungkin ya sayur-sayuran ke dalam piring ya atau misalnya dimakan selanjutnya. Kemudian step yang ketiga, tunggu 3-4 jam sebelum bergeser atau memilih kategori yang lain ya. Jadi ada sedikit banyak peraturan di sini ya. Ada pisang bisa dikombinasikan dengan sayuran lain atau kacang-kacangan, tetapi misalnya kacang-kacangan, biji-bijian sulit di digest sehingga perlu memasukkan juga menggabungkan biji-bijian dan kacang-kacangan dengan karbohidrat lain yang mengandung pati atau bahkan dibilang alpukat bisa digabung dengan apa ya dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca sendiri. Bahkan ada yang bilang kalau sudah masuk buah-buahan untuk bisa masuk daging mungkin perlu tunggu sekian jam dulu dan lain sebagainya. Would be interesting kalau misalnya wait 3-4 jam untuk makan, berarti food combining diet itu apabila digabungkan dengan intermittent fasting kemungkinan lebih cocok di jadwal puasa yang intermediate 2 dan advance 1 gitu ya. Jadi dari advance 1 sampai pemula tuh pas tuh. Dari pemula, intermediate 1, intermediate 2 dan advance 1 itu tampaknya cukup cocok dengan food combining. Karena setelah makan satu kategori perlu tunggu 3-4 jam untuk kategori berikutnya. Jadi kalau kita berpikir saja itu it will take already 5 jam. Kan misalnya 1 jam meal pertama, kemudian tunggu 4 jam, baru meal kedua itu setidaknya 4-5 jam ya. Kemudian mungkin ada sedikit makanan lagi yang mau dikonsumsi, jadi lebih kurang maksimum bisa jendela makannya bahkan minimum bisa 5 jam dan maksimum ya lebih kurang bisa sampai 12 jam. Jadi food combining bisa juga. Setidaknya kita bisa melihat di sini bahwa kebutuhan untuk seleksi makan ya juga cukup baik di sini. Karena apa? Kita kembali lagi bukan mengatasi ya, seperti menyiasati kekurangan intermittent fasting dengan pilihan makanan yang bergizi. Nah, ada juga yang blood type diet. Bisa nggak? Bisa ya. Ya tinggal hanya melihat misalnya saya tipe darahnya ya atau golongan darahnya di mana. Kemudian coba saya ikuti makanan yang boleh apa, makanan yang tidak boleh apa, ya, yang makanannya akan membantu untuk weight loss apa, kemudian dikombinasikan. Dan itu yang dikonsumsi
di jam buka gitu ya. Jadi saya rasa merupakan hal yang baik apabila kita bisa menggabungkan keduanya, apalagi blood type diet konon yang menulis juga adalah seorang health professional ya. Jadi semuanya rata-rata sih buku-buku aliran diet memang ditulis oleh orang-orang yang memiliki gelar akademis yang cukup baik, sehingga uh, masing-masing punya scientific reasoningnya sendiri, jadi bisa diikuti, termasuk blood type diet kalau dirasa cocok atau mau dilakukan atau dilakukan uji coba selama 1-2 bulan dulu, kira-kira cocok nggak gitu ya. Tapi misalnya mixed diet ya, type O atau golongan O, bahkan kalau di orientasinya high protein ya. Bahkan katanya type O ini tidak cocok nih dengan kembang kol, dengan uh, kacang merah, dengan lettuce ya. Wah, ini makanan favorit saya nih rata-rata dengan toge ya. Tapi katanya cocok dengan brokoli, kale, dan lain sebagainya. Bahkan boleh makan ati gitu, boleh makan daging merah gitu ya, dan bahkan seafood. Jadi ya cukup menarik untuk diperhatikan. Tapi katanya kalau bagusan golongan darah A itu vegetarian gitu misalnya. Boleh dicoba mungkin ya, kan mungkin juga ada yang bilang saya udah vegetarian tapi kok saya beratnya naik terus, kok kesehatan saya memburuk. Siapa tahu ternyata golongan darahnya bukan A gitu ya. Misalnya kita hanya bisa mencoba untuk melihat ke beberapa uh, skills untuk analisa kita supaya mungkin iya nih tepat juga nih misalnya ya, uh, pola makan golongan darah ini untuk saya misalnya, jadi bisa dipertimbangkan mau coba yang golongan darah, mau coba yang ketogenik, mau coba yang food combining. Saya rasa sah-sah saja, yang penting dikombinasikan karena intermittent fasting sebenarnya adalah satu metode diet yang sebenarnya cukup populer dan manfaat kesehatannya sudah semakin banyak digali dan terkuak oleh penelitian ilmiah. Jadi membayangkan kalau menggabungkan keduanya untuk mengurangi kelemahan dari masing-masing pola makan, saya rasa yang didapatkan adalah kelemahannya tidak kita dapatkan, tapi kita malah mendapatkan dua kekuatan yang baik. Food combining diet, ketogenic diet, blood type diet, atau bahkan misalnya ada lagi apa? Oh ya sudah, mungkin kita atau bahkan misalnya Atkins diet, South Beach diet, apapun itu, mereka memiliki scientific reasoning yang cukup bagus, ya. Berarti manfaat kesehatannya juga bagus, ya. Seperti yang kita sering dengar, ada 1001 jalan menuju Roma. Jadi untuk bisa menuju sehat itu memang caranya berbeda-beda. Hanya di sini kita coba menggabungkan kedua kekuatan ya, antara intermittent fasting yang menjadi landasan timing, kemudian dengan pilihan maupun penyajian maupun jumlah oleh beberapa jenis diet yang lain. Jadi bisa menjadi satu insights ya yang baik untuk sahabat pembelajar. Beberapa tips tambahan untuk melakukan intermittent fasting. Dengan lebih terbatasnya jendela makan, maka pilihan makanan harus lebih berkualitas. Ini yang saya perlu tekankan sekali lagi ya. Jadi jangan sampai kita demi bisa ceritanya, saya maunya ketogenic diet dan intermittent fasting. Jadi saya sudah ceritanya puasa 20 jam, 4 jam saya boleh makan apa aja, dan ketogenic diet ceritanya ada yang kelompok sub kelompok di dalam kelompok ketogenik mengatakan boleh makan gorengan. Jadi ya udah saya suka tuh makan kulit ayam goreng, usus ayam goreng ya gitu misalnya, atau uh, apa, gulai otak gitu. Silakan kalau memang mau begitu, tapi kembali lagi, apakah makanan-makanan seperti itu mengandung unsur gizi yang memadai? Karena apa? Kalau digoreng, biasanya nutrisinya banyak yang rusak, termasuk bahkan di kulit ayam yang ada kolagennya, mungkin juga sudah makin uh, rusak kualitasnya sehingga sulit diserap tubuh. Belum lagi
dengan panas yang tinggi karena penggorengan biasa terjadi di lebih dari 150 derajat dan perlu waktu yang lebih kurang lama, 5 sampai 6 bahkan 10 menit atau bahkan minimum 4 menit saja menggoreng seperti itu. Nutrisi seperti vitamin-vitamin rata-rata sudah rusak dan unusable, tidak mungkin lagi terserap oleh tubuh dengan baik. Nah, berarti yang kita konsumsi adalah makanan berkalori tinggi dengan nutrisi-nutrisi yang sebagian besar sudah uh, not digestible atau bahkan not bioavailable for the body. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya ketogenic diet yang mengindahkan makan sayur-sayuran lebih banyak, makan uh, lemak yang berkualitas, daging dari sumber alami yang berkualitas seperti ayam, ikan, seafood dan lain sebagainya, ya, dan dimasak dengan proper, bahkan memenuhi kebutuhan uh, vitamin, mineral kita gitu ya. Bahkan misalnya paprika tadi juga menjadi salah satu contoh makanan yang boleh dimakan. Aneka warna, kaya akan vitamin, kaya akan antioksidan, itu harus masuk. Jadi pilihan yang berkualitas tetap bisa kita lakukan di ketogenic diet. Ya, tapi di sub aliran dari ketogenic diet ada kelompok-kelompok yang memang penyuka gorengan menggunakan alasan itu untuk akhirnya memilih ketogenic diet gara-gara gue boleh makan gorengan di sini, bukan begitu maksudnya ya. Sebaiknya kita selalu berorientasi pada kesehatan. Esensinya harus selalu disehat. Dan kita perlu sehat dengan cara apa? Bukan makan seenaknya, tetapi makan dengan pilihan dan mindful, seleksi kualitas makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, itu yang sebenarnya sangat penting untuk menemani atau berpasangan, bergandengan dengan intermittent fasting. Ya. Terus yang kedua, yang bisa dikonsumsi selama jam puasa adalah minuman tanpa kalori. Air minum, ya, air mineral, air distilasi, terserah ya. Teh atau kopi tanpa gula. Atau kalau misalnya mau menggunakan pemanis yang rendah kalori. Ya, uh, saya rasa ini juga perlu ditekankan. Karena apa? Banyak yang bilang, saya kan cuma minum kopi susu. Kopi susu sudah ada gulanya, ada krimernya atau susunya, dan di sana sudah ada kalorinya. Gitu. Akhirnya sebenarnya begitu kita lakukan itu sudah buka puasa. Bahkan ada lagi yang lebih canggih, mengatakan, saya kan cuma ada yang memasukkan ceritanya nih karena terinspirasi oleh mungkin Mas Adera ya gitu melakukan uh, protein suplemen yang di blender dengan buah-buah beku gitu biar enak gitu ya. Terus karena dibilang itu minuman baginya bukan Mas Adera ya tapi bagi si pengikut atau si follower atau si subscribernya mengira bahwa saya masih puasa kalau saya minum. Saya nggak puasa kalau udah ngunyah gitu. Seolah-olah makanan padat itu yang dianggap sebagai patokan buka puasa gitu. Padahal buka puasa itu anything with calorie udah buka puasa gitu. Nah, jadi akhirnya terjadi kekeliruan di sana. Whey protein di blender sama frozen berries dengan frozen bananas gitu. Kalorinya udah wah melimpah banyak gitu ya. Satu serving satu cup itu aja kalau diminum udah langsung 250-300 kalori. Dia merasa saya masih puasa. Nah, itu adalah pendapat yang sebenarnya sangat-sangat keliru. Jadi, intermittent fasting dijalankan dengan tepat adalah dengan bisa minum tapi tanpa kalori. Pilihannya yang setahu saya ya tiga itu. Air minum biasa, teh, kopi tanpa gula atau tanpa kalori ya, tanpa tambahan lainnya. Bahkan ada yang bilang, tapi kalau saya misalnya di kalangan ketogenic diet mengatakan masih bisa tuh boleh dibilang puasa di kopinya dimasukkan 1 sendok makan minyak zaitun atau 1 sendok makan mentega butter ya katanya sebagai kalau di Amerika sering dinamakan bulletproof coffee misalnya boleh saja kalau memang mau berpendapat seperti itu mengikuti aliran itu ya tapi setahu saya sebenarnya sudah tidak puasa saat memasukkan kalori ke dalam tubuh. Ya.
bebas, bukan satu pakem yang harus kita bilang, oh ini saya aliran ini, kamu aliran itu. Enggak ya, tapi kita memiliki paham yang berbeda, enggak masalah. Yang penting dijalankan dengan tenang hati, mindful, dan dengan banyak pertimbangan pada esensinya di kesehatan. Yang ketiga, asupan cair berkalori sudah merupakan wujud buka puasa. Ya, ini hanya menekankan di poin nomor 2. Definisi buka puasa bukan hanya masuknya makanan padat atau memulai meal besar pertama. Bukan hanya di saat kita mulai mengunyah gitu ya, tapi itu lebih ke uh, ditekankan lagi supaya menjalankannya bisa lebih panjang dan lebih baik. Nah, ini kadang saya sering sampaikan juga dalam aturan berdiet sebenarnya kita perlu berpikir bahwa kita itu sebaiknya jangan lemas, jangan lapar, jangan bosan. Dan dalam menjalankannya kita akhirnya memiliki kesehatan yang semakin baik ya. Jadi ini adalah elemennya, jangan lemas apa saja. Kalori defisit secukupnya aja, jangan terlalu drastis. Oh, saya mau kurus gitu. Jadi, wah udah pakai smartwatch yang ada penghitungan kalori, setiap olahraga dihitung kalorinya berapa, kemudian makanannya dijaga, akhirnya dibilang, wah saya hari ini uh, bisa defisit 1000 kalori, tidak harus ya. Defisitnya cukup, misalnya kalau mau sampai menghitung kalori pun kira-kira cukup di 300 sampai 500 kalori pun sebenarnya sudah bagus ya. Karena akan ada titik di mana kadar lemak kita sudah terlalu rendah dan kita tidak mungkin menurunkannya lagi. Misalnya seperti Cristiano Ronaldo ya, kadar lemaknya sudah lebih kurang mungkin di 7% atau 6%. Nah, udah di situ kan sebenarnya anything lower juga mungkin udah makin tidak sehat gitu. Untuk bisa menjadi atlet elit di uh, kadar lemak 6-7%, Cristiano Ronaldo sudah tidak bisa mewujudkan yang namanya defisit kalori gitu. Bahkan dia terkadang harus balance kalori terus menerus atau bahkan sesekali lebih, terutama di hari misalnya hari pertandingan gitu. Jadi uh, harus disesuaikan dengan masing-masing individu ya. Nutrisinya perlu lengkap ya, vitamin mineral juga memegang peranan penting, bukan saja makanan berkalori ya. Misalnya kan makanan berkalori nutrisi makro namanya, ada yang namanya nutrisi mikro seperti vitamin, mineral, dan trace elements. Itu juga perlu untuk kita pertimbangkan pemenuhannya. Jangan hanya pikir kalori kalori kalori, komposisinya di protein, karbohidrat, dan lemak, tapi kita melupakan vitamin dan mineralnya. Ya, nanti saya sampaikan mengapa. Karena ada satu studi yang saya bisa tampilkan untuk mengatakan perlu bagi kita untuk mempertimbangkan juga atau memprioritaskan masuknya vitamin, mineral, dan trace mineral yang cukup sehari-hari. Ya, untuk mencapainya berarti variasi, kombinasi, rotasi. Juga jangan lapar, berarti apa? Makan lebih sering, porsi kecil. Kenyangkan dengan kalori kecil, ukuran yang dan nutrisi yang besar. Nah, ini justru bagusnya ya. Kalau kita memilih makanan yang tepat, ada sedikit perencanaan di sana, pola makan kita bisa banyak, mengenyangkan, dan uh, baik ya, dalam arti penuh unsur nutrisinya. Daripada kalau kita justru makanan yang kecil, tapi kalorinya besar. Nah, itu makan makanan yang sebenarnya bagi saya, bagi pelaku fitness, itu adalah cheat food. Misalnya, ya, uh, ini saya bukannya menjelek-jelekan ya, tapi itu cheat food yang masih suka dimakan oleh saya, tapi hanya sesekali. Seperti martabak manis, martabak asin yang goreng, ya, kemudian ada tahu 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 kipas dan lain sebagainya ya, pempek. Itu makanan favorit saya. Tapi saya tidak makannya terus sering ya. Jadi, tapi itu ukurannya kecil, kalorinya besar. Saya lebih memilih ada steak ayam 200 gram dengan sayur-sayuran, sedikit butter untuk bikin wangi, dan ternyata itu kalorinya juga sama di 400-500 kalori. Nah, terus makan martabak satu potong begini 400-500 kalori juga gitu. Ukurannya lebih besar mana, lebih mengenyangkan mana, lebih bergizi mana. Nah, setelah kita mengetahui perbandingan seperti ini, kita bilang, oh iya benar juga ya. Mungkin dengan kalori yang sama, saya lebih baik memilih makanan yang lebih sehat
gitu, atau lebih kaya kandungan gizinya untuk kebutuhan tubuh saya gitu. Karena kita jelas nggak bisa bilang di dalam martabak manis itu ada eh, ada vitamin nggak ya untuk saya, ada antioksidan nggak ya untuk saya, ada vitamin E nggak di dalam. Ya kan kita sulit ya untuk bahas seperti itu. Dan kemudian jangan lapar sama intermittent fasting kok jadi satu. Ini Coach Halim mungkin lagi error kali ya. Sebenarnya tidak. Justru saya melakukan intermittent fasting 16 jam puasa, buka 8 jam, 365 hari, saya tidak merasakan kelaparan. Sesekali iya mungkin di malam hari, tapi itu saya bawa minum, kemudian coba tidur. Ya, jadi itu satu alasan saya untuk ah jangan bergadang, karena kalau bergadang pasti nanti ketemu laparnya lagi. Gitu. Untuk tidak lapar, cepat-cepat merem. Gitu ya, itu salah satu tips saya atau yang saya lakukan. Jangan bosan juga demikian, jadi ada bahan menu dan bahan yang variatif ya. Sesekali kita bisa cheat makan atau cheat meal ya, bikin versi diet dari makanan-makanan favorit kita, itu juga bisa ya. Bahkan ya akhirnya semoga kesehatan menjadi lebih baik. Beberapa tips misalnya dahulukan sayur dan lauk ya. Karena mendahulukan sayur dan lauk itu kan makanan yang justru nutrisinya paling penting, yang kita perlu paling banyak, dan di saat kita paling lapar atau perut masih kosong kita bisa makan paling banyak, kita dahulukan makanan yang bermanfaat, opsinya banyak. Gitu loh. Itu kan sesuatu yang make sense dan logical aja. Dan bagaimana caranya? Ya kita mungkin kurangi rasa asinnya supaya bisa kita makan tanpa bantuan atau perlu mencari nasi untuk menetralisir asinnya atau gurihnya atau pedasnya. Dengan begitu kita bisa makan sayur dan lauk. Bahasa Jakartanya adalah digaduk itu ya. Kemudian kurangi cara masak yang berkalori tinggi dan gunakan cara masak yang lebih sehat. Itu. Jadi akhirnya kalau kita mengcombine semuanya, prioritasnya adalah esensinya sehat adalah di sini. Jangan lemas, jangan lapar, jangan bosan, sehingga bisa dilakukan seumur hidup, kesehatan kita semakin membaik. Dengan esensi seperti itu, kita gabungkan ya tadi, intermittent fasting dengan aliran diet yang kita pilih, gitu ya. Nah, ini dia slide-nya atau studinya. Micronutrient deficiency is an underlying cause of morbidity and mortality. Jadi ketidakcukupan asupan nutrisi mikro, vitamin, mineral, dan trace elements tadi, ya, sekarang dikenal sebagai kontributor besar beban global akan penyakit. Meningkatnya kesakitan dan kematian dari penyakit menular, dan disabilitas termasuk gangguan mental. Ya, nah, kekurangan sedikit sampai moderat saja sudah memiliki konsekuensi penting ya pada kesehatan manusia. Jadi di sini makanya kita perlu sangat berhati-hati. Bahkan ini adalah penekanan sekali lagi untuk menggabungkan pola makan intermittent yang baik, yang sehat, dengan asupan gizi yang cukup. Nah, itu dia. Kemudian ini juga ada beberapa studi saja untuk kembali menguatkan mengapa intermittent fasting menjadi sesuatu yang cukup populer ya. Bukti ilmiah semakin bertambah bahwa jendela makan 6 jam dan berpuasa 18 jam bisa memicu pergantian metabolisme dari basis energi glukosa ke basis energi keton. Pergantian ini berdampak pada meningkatnya ketahanan terhadap stres, meningkatnya umur panjang, serta turunnya insiden penyakit termasuk penyakit kanker dan obesitas. Ya, jadi ini satu studi yang sangat penting karena dan termasuk cukup baru ya, 26 Desember 2019 di dipublikasikannya. Mungkin ada sebagian dari sahabat pembelajar juga langsung mengeluh, waduh makannya cuma 6 jam jendela makan, saya puasa harus 18, nggak kuat saya ke sana, bagaimana dong? Nah, ini kita bisa siasati, bahwa sebenarnya kita bisa mencoba menyiasatinya dengan berolahraga sebelum berbuka. Jadi misalnya kita bisa puasanya 14 jam saja, atau 15 jam. Nah, 14-15 jam di ceritanya, misalnya nih, katakan saya coba kembali ke slide awal saya.
Misalnya di sini, ya. Nah, ceritanya kan saya buka puasanya jam 12 siang, ya. Setelah berpuasa 16 jam gitu, saya buka puasa jam 12. Nah, saya bisa memilih nih untuk berolahraga kira-kira di jam 10. Jam 10. Harapannya apa? Di jam 10 saya berolahraga lebih kurang 45 menit sampai jam 10.45 pagi. 45 menit itu bisa setara dengan saya membakar kalori 3 jam saat diam bengong tidak ngapa-ngapain. Jadi seolah-olah saya sudah berpuasa menambahkan 2-3 jam puasa saya dengan berolahraga 45 menit. Harapannya justru dengan begitu, saya masih bisa berpuasa 16 jam, tidak harus saya push sampai 18, tapi saya sudah mendapatkan puasa setara 18-19 jam. Sudah qualified belum saya masuk ke dalam studi ini? Ya sudah qualified, sudah masuk. Ya, jadi inilah justru manisnya intermittent fasting apabila kita combine juga selain dengan pola makan tertentu atau misalnya aliran diet tertentu yang mencukupi kebutuhan gizi, ya, tapi pada saat yang sama kita bisa tambah lagi elemen olahraga di dalamnya. Terkadang saya juga olahraga malam, habis makan jam 7.45, ya, kenyang gitu ya, sampai lebih kurang 9.30, saya putuskan untuk 9.30, 9.45 saya mulai berolahraga. Saya olahraga setengah jam 45 menit selesai, gitu. Dan buat saya itu juga sama dampaknya nanti, karena saya sudah menabung 3 jam lebih awal, 3 jam itu lebih awal, saya menabung 3 jam pembakaran ekstra itu sudah lebih awal duluan, bahkan sesudah makan, gitu ya. Kemudian setelah olahraga, saya bebersih diri, mandi, kemudian saya baru bawa ke tidur, gitu. Jadi ada apa namanya, yaitu yang namanya kita berikhtiar ya, ingin sehat, intermittent fasting, bukti ilmiah sehatnya sudah semakin banyak, bahkan memenangkan Nobel penelitian intermittent fasting dan autofagi memenangkan Nobel di tahun 2016. Kemudian kita gabungkan juga dengan aliran pola makan yang kaya nutrisi, yang kaya gizi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dan kita gabungkan lagi dengan olahraga yang manfaatnya luar biasa banyak. Dan bagi saya specifically berkali-kali juga dalam konteks seminar di Indonesia Belajar ya, saya mempromosikan atau mengencourage melakukan aktivitas latihan pengentangan otot. Dan kemudian ini juga ya, ini yang tadi saya bilang ke Pak Dewa bahwa disinilah ada studi, link ini bisa diklik dan menemukan studi kalau nggak salah di figur keempat ya, di gambar apa uh, accompanying data dan table, itu di sana ada penjelasan tentang bahwa ternyata angka meninggal lebih banyak di pukul 10 pagi. Tapi di sini dibilang ada dampak metabolic effects of intermittent fasting yang sebenarnya sangat baik. Ya, sampai annual reviews ini adalah jurnal khusus tentang yang lebih banyak membahas tentang meta-analisis, yaitu yang mempelajari hasil studi dari beberapa penelitian ilmiah dan mencoba menemukan benang merahnya. Dan saya rasa ini merupakan satu konfirmasi lagi kepada kita semua bahwa IF merupakan salah satu metode diet yang sangat baik dan cukup fleksibel, bahkan bisa untuk digabungkan dengan pola diet yang lain. Nah, jadi ini hanya sedikit penyegaran aja ya, bahwa intermittent fasting juga diharapkan bisa memicu yang namanya autofagi itu ya. Jadi kalau misalnya kita gabung dengan ini ya, di saat kita basis energinya glukosa berpindah ke energi keton, di saat itu sebenarnya autofagi mungkin sudah mulai kick in, sudah mulai terjadi. Autofagi itu definisinya adalah memakan diri sendiri. Kesannya horor, tapi sebenarnya bagus sekali ya. Mekanisme penyelamatan diri menjaga sel-sel yang sehat dan menggunakan sel-sel yang sudah tidak berguna, yang rusak, ya, atau dormant, mendaur ulang bagian dari sel-sel tersebut untuk kebutuhan perbaikan dan pembersihan. Jadi kalau mau dibilang bahkan ini adalah konsep
semacam detox juga bagi tubuh kita ya. Dan ini adalah dua peneliti yang meneliti sangat dalam akan konsep autofagi. Bahkan konsep autofagi ini sendiri sudah memenangkan Nobel di tahun, kalau nggak salah, 1966 atau 68. Kemudian, Dr. Yoshinori Osumi ini memenangkannya kembali dengan penelitian yang lebih mendalam pada tubuh manusia di tahun 2016. Christian de Duve memenangkan Nobelnya tentang autofagi di penelitian pada ragi, pada yeast. Kemudian lebih kurang 50 tahun berikutnya dimenangkan oleh Dr. Yoshinori Osumi dengan penelitian pada manusia. Dan ini manfaat-manfaatnya ya. Saya sengaja bikin color coding dengan terjemahannya supaya bisa dimengerti. Ini dapat referensi dari mana? Ini sendiri adalah lecture Dr. Osumi waktu memenangkan hadiah Nobel di tahun 2016. Beliau didaulat untuk memberikan lecture-nya, dan ini adalah salah satu slide dari lecture tersebut ya. Jadi adaptasi terhadap kelaparan, pembersihan dari dalam sel, menekan tumor, membuang bakteri dan virus yang menyerang, membuat tumbuh kembang sel telur yang sudah dibuahi. Maksudnya adalah menjaga kekuatan janin sehingga lebih kecil kemungkinan mungkin keguguran, ya mungkin maksudnya arahnya ke sana. Hadirnya antigen ya, atau semacam antibodi ya, anti mikroorganisme yang merugikan yang mengaktifkan respon imun, serta dampaknya di umur yang panjang atau longevity. Ya, jadi kita sudah sampai di akhir. Intermittent fasting selama 1-2 dekade terakhir merupakan pola makan yang paling banyak diteliti oleh ilmuwan. Dan hasil kesimpulan penelitian ilmiah tersebut semakin mengkonfirmasi banyaknya manfaat kesehatan yang bisa kita nikmati, sehingga semakin tidak terbantahkan untuk menjadikan salah satu tool kehidupan manusia modern. Namun dengan pembatasan jam makan, berarti ada tantangan baru yang lahir, yakni kecukupan gizi dan cara memenuhinya. Menggabungkan IF dengan pola makan yang sudah beredar, yang terkenal, ya, merupakan suatu ide yang menarik dalam upaya mengatasi tantangan tersebut. Ya. Jadi demikian dari saya, semoga bermanfaat adanya, dan apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Dewa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Coach Halim. Luar biasa. Jadi, pertanyaan hari ini, apakah intermittent fasting digabungkan dengan metode diet lain? Mungkinkah? Mungkin ya. Dan menjadi sempurna sepertinya ya, Pak Coach. Iya, betul, Pak. Iya. Jadi betul artinya, sekali. tadi disampaikan juga ada 4 komponen utama pola makan di diet, itu kan intermittent fasting ini lebih ke frekuensi dan jadwal. Iya, betul, Pak. Jadi lebih lengkap sempurna dengan dikombinasikan dengan metode diet lain ya, karena ada sumber penyajian dan jumlahnya gitu ya. Ya, dan plus olahraga. Oke, luar biasa. Plus olahraga, itu yang paling penting. Oke, baik. Coach, terima kasih pencerahannya pagi ini, dan ini kita langsung ke tanya jawab ya, Coach ya. Langsung saja nih dari Ardian Dio. Selamat pagi Pak Halim, terima kasih pembelajarannya. Saya ingin bertanya, untuk membentuk pola hidup yang sehat bisa diawali dengan makanan yang tepat. Makanan yang terkenal tidak sehat adalah fast food, katanya. Contoh burger. Saya belum paham Pak, kenapa burger secara kesatuan dianggap tidak sehat. Padahal kalau dilihat dari bahan-bahannya, nutrisinya cukup, lengkap dengan seperti roti, daging, dan sayur mayur. Oke, terima kasih Pak Halim. Terima kasih. Baik, ya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ardian. Ya, memang sebenarnya mungkin yang kurang sehatnya dari burger itu adalah malah di rotinya misalnya ya, karena rotinya kan terbuat dari tepung terigu berarti kan ini saya pernah bahas sekilas, tapi mungkin banyak yang lupa atau miss juga ya, which is fine. Terigu itu adalah wheat bahasanya. Tapi kemudian kelompok yang sama dengan biji-bijian itu adalah yang namanya oats. Apa bedanya? Oats tidak mengandung atau bahkan sedikit sekali mengandung gluten. Wheat, terigu, mengandung gluten yang banyak. Dan gluten juga sebenarnya mungkin salah satu faktor
yang kurang menyehatkan bagi banyak orang. Entah itu by genetic default, bahkan ada teori yang berkembang itu gara-gara waktu kecilnya anak menjadi anak-anak program divaksinnya kebanyakan, akhirnya muncul respon autoimun uh, yang alergi terhadap gluten misalnya ya. Jadi akhirnya gluten menjadi sesuatu yang uh, tanda kutip dimusuhi gitu ya, atau ditakuti oleh berbagai komunitas dunia, sehingga dianggap menjadi kurang sehat. Kemudian yang mungkin kurang sehat lagi, yang mungkin dinilai seperti keju atau bahkan uh, mustardnya dan lain sebagainya. Buat saya sih, saya nggak masalah untuk mengkonsumsi burger. Biasanya apa namanya, si rotinya saya buang, tapi dagingnya masih saya makan dan sayur-sayurannya termasuk acarnya, pickle-nya juga ya. Jadi itu yang biasa saya siasati. Kalau memang perlu makan burger atau memang harus makan burger, saya menyiasatinya seperti itu. Semoga terjawab Pak. Tapi kalau misalnya fast food yang lain ya kita kita bisa bilang bahwa sebenarnya fast food itu definisinya apa? Fast food itu definisinya adalah makanan cepat saji. Kalau mau dibilang gado-gado cepat saji nggak cepat sekali gitu, akhirnya Iya, menjadi iya. makanan yang sehat kan gitu. Jadi uh, kita perlu mungkin melihat bahwa oke, makanan yang kurang sehat kira-kira esensinya memang ada di mana. Kalau memang ternyata misalnya ayam goreng, ya mungkin itu memang udah jelas deh misalnya, atau bahkan yang tadi saya sampaikan seperti kulit yang digoreng, usus yang digoreng dan lain sebagainya. Tapi kalau usus pun mungkin bisa menjadi makanan yang sehat apabila ternyata kalau untuk kelompok itu ya digulai dengan sayuran misalnya. Dan kalau mereka menyukainya, kenapa enggak? Akhirnya kan jadi kita membahas tentang selera gitu. Bagi orang yang mungkin bisa suka dengan aroma usus, ya kenapa tidak? Tapi kalau saya sih mungkin lebih ke uh, kalau kebetulan sih saya belum pernah ketemu usus gulai gitu, jadi saya nggak pernah mencobanya. Tapi sekali-sekali kalau misalnya misalnya dari 50 kali saya ke restoran Padang, saya belum tentu memesan gulai otak juga sekali gitu. Bukan karena saya bilang itu nggak sehat, lebih kepada mungkin saya kalau bisa ada yang lebih sehat, saya kenapa enggak gitu lah kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Coach Alem. Pak Ardianio terjawab ya. Kalau belum mungkin nanti Semoga bisa terjawab. bertanya lagi ya. Oke. Ya, Saya beralih ke Bu Erlin Chandra ya. Selamat pagi iya. Coach. Saya bangun jam 5.30. Jam 6.30 tiba di tempat gym. Jam 7.30 pulang rumah. Kemudian setelah bersih-bersih baru sarapan. Izin bertanya Coach, saya pernah dengar jika tidak makan sebelum latihan beban, maka karena tidak ada asupan gula, otot akan terkikis. Ini maaf jika saya salah dengar. Apakah ada saran Coach? Karena jika IF, maka saya baru makan sepulang gym. Terima kasih. Eh, iya, memang betul ada pendapat seperti itu yang mengatakan kalau misalnya tidak segera makan, ada anabolic window ceritanya ya. Jadi ada anabolic window lebih kurang dalam waktu setengah jam atau 45 menit sesudah berolahraga harus buru-buru makan gitu. Pada dasarnya ya itu fine aja sih, karena memang ada studi yang mendukung ke sana juga. Apakah absolut harus dijalankan? Tidak. Ya, kita bisa memilih juga. Uh, Tergantung bahkan mungkin goalnya Bu Erlin ada di mana. Menaikkan massa otot kah? Atau mau menurunkan lemak lebih banyak lagi? Gitu. Jadi bisa bisa jadi bahkan bisa jadi kalau misalnya mau menambah otot lebih banyak, berarti intermittent fastingnya tidak perlu terlalu lama gitu. Atau kalau memang mau, berarti jam olahraganya itu lebih didekatkan lagi dengan jam uh, buka puasa gitu. Jadi mungkin olahraganya di dekat rumah aja atau mana gitu ya. Karena jam 6.30 baru di gym berolahraga sampai 7.30. Setelah itu baru sarapan lebih kurang di jam katakan jam 8.30. Saya rasa masih fine kok. Tidak akan memberikan satu dampak penyusutan otot atau pemikisan otot yang signifikan. Semoga terjawab. Yang penting mungkin dibuka puasanya itu asupan akan proteinnya perlu lebih tinggi dan diperhatikan. Oke. Bu Erlin juga ada tanya lagi di bawah nih, Coach. Saya juga masih sedikit bingung mengenai olahraga menambah jam puasa.
Apa bisa dijelaskan sedikit lagi, Coach? Atau mungkin ada artikel yang saya bisa baca? Oh iya, ini sih sebenarnya bukan, kalau artikel mungkin belum banyak ya, karena eh, kalau kita bilang, kan kita jam puasa, kebanyakan kita belum beraktivitas. Bahkan kita menggunakan jam tidur untuk menambah jam puasa kita, gitu. Nah, jam tidur itu, waktu kita tidur, kita kan membakar kalori. Kita masih membakar kalori, metabolisme kita masih berjalan, tapi memang di angka pembakaran yang lebih rendah. Nah, kita hanya mengibaratkan saat berolahraga 45 menit, 30 menit, atau 60 menit itu, pembakarannya kan tiba-tiba meningkat secara signifikan. Misalnya contoh deh, kita sedikit nih, kita mau nggak mau harus berkreatif dengan pemikiran kita. Kalau misalnya Bu Erlin sehari perlu membakar 2.400 kalori, ya 2.400 kalori, itu diem aja, tidak melakukan apa-apa selama 24 jam, membakarnya 2.400, katakan, atau bahkan 1.200 deh, nggak mungkin 2.400, katakan 1.200. Nah, ini saya ambil angka 1.200 supaya gampang hitungannya dengan 24 jam. Berarti kalau 1.200 kalori, kita berdiam 24 jam bakar 1.200, rata-ratanya per jam kita bakar berapa? 1.200 dibagi 24, yang menjadi 50 kalori per jam. Nah, kalau kita membakar 50 kalori per jam, terus ternyata tiba-tiba di saat kita berolahraga, dalam 1 jam itu, kadang kalau misalnya Bu Erli menggunakan smartwatch, pembakaran kalorinya jadi berapa? Mudah sekali menembus 300-400 kalori. Gitu. Dengan menembus 300-400 kalori, itu ekuivalen dengan berapa jam kita berpuasa dengan diam-diam saja. Gitu. Kita kalau berpuasa diam-diam saja kan kita bakarnya 50 tadi. 50-50 per jam. Berolahraga 300 kalori dalam 1 jam, tiba-tiba kita sudah menambah 6 jam puasa kita. Gitu maksudnya ya. Jadi semoga itu sedikit menjawab ke Bu Erlin tentang konsep berolahraga membantu menambah jam puasa. Oke, baik, Coach. Semoga terjawab, Bu Erlin ya. Ini saya beralih dulu ke yang raise hand, ini ada guest ini. Ya. Guest raise hand, silakan ingin bertanya atau Ada yang atau protes. atau kepencet. Iya. Oke, silakan guys kalau ada yang bertanya. Ya. Oke, kita tunggu deh. Saya sambil lanjutkan dari Pak Muharyadi. Selamat pagi, Coach. Apakah IF ini cocok bagi remaja atau dewasa muda umur 18 sampai 23 tahun? Dalam artian mereka sedang masa produktif belajar, bekerja, dan butuh asupan tenaga. Apa yang harus disiasati jika menjalankan IF ini bagi mereka? Oh ya, baik. Terima kasih Pak Muharyadi. Sebenarnya di umur 18 pun sudah bisa ya. Kebetulan anak saya juga di usia lebih kurang 18, bahkan mulai 17-an 18 sudah mulai belajar melakukan intermittent fasting. Dan ini tidak mengganggu belajar dan kuliahnya. Nah, jadi saya rasa ya, tapi setiap orang berbeda ya. Jadi kita harus melihat kasus demi kasus. Dalam arti untuk contoh misalnya anaknya atau keponakannya yang di usia segitu 18 sampai 23, apa yang menjadi level kegiatan, aktivitas, dan kebutuhannya sehari-hari. Dan kira-kira bisa masuknya intermittent fasting itu berapa jam. Kalau belum bisa, ya jalankan seperti biasa dulu juga nggak apa-apa. Kan sebenarnya esensi dari intermittent fasting adalah juga untuk menjadi aware akan jam makan. Gitu. Bahwa misalnya kalau udah malam, menjelang jam tidur, tidurnya jam 11, ya nggak masuk akal lah jam 10.30 masih makan ini gitu loh, snack-snack bungkus gitu ya, atau masih minum sirup atau apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang justru membawa awareness akan jam makan saja gitu. Nah, melatih dari situ dulu, bahkan mengatakan intermittent fasting 10 jam dulu juga nggak apa-apa, gitu 14 jamnya berbuka, tapi dengan pemahaman seperti itu, mungkin pelan-pelan ada orientasi progres untuk menambah jam, dan kira-kira ketemu paling cocoknya di mana. Nggak harus kok untuk melakukan intermittent fasting, tapi kalau misalnya mau melakukan,
mungkin setting goals-nya atau titik awalnya menuju setting goals. Misalnya saya mau menuju 16 jam puasa, tapi saya mulai dari 10 jam puasa dulu, nggak apa-apa. Oke, jadi nggak masalah nih ya, Coach, yang mesti diatur lagi ya. Oke, semoga Pak Muharyadi terjawab. Saya ke Bu Tarini sekarang di Jakarta. Coach, apakah berarti diet juga bagus untuk penderita kanker ya? Saya rasa diet dalam arti pengaturan pola makan perlu dilakukan siapapun, baik yang sehat apalagi yang memiliki masalah kesehatan. Jadi kebanyakan bahkan penyakit itu terjadi karena pola makannya tidak teratur. Ya, jadi dengan mengatur pola makan, saya tidak melihat adanya satu uh, hambatan ya atau bahkan penambahan pada problem yang ada. Sebenarnya justru merupakan part of the solution. Jadi buat saya baik-baik aja gitu. Dietnya tapi pakai T ya Bu, jangan pakai D. Kalau D jadinya meninggal. Iya, ini salah ketik ini mungkin. Iya. Oke, Bu Tarini semoga terjawab ya. Jadi bagus juga untuk berbagai macam penyakit malah justru ya. Iya. Saya ke Bu Bianca ini. Pak Ali mau bertanya, bagaimana baiknya nutrisi yang baik bagi yang mempunyai masalah dengan penurunan fungsi ginjal? Karena kebanyakan dianjurkan untuk makanan tinggi protein setelah berolahraga. Terima kasih sebelumnya, Pak Ali. Ya, baik Bu Bianca. Ya, memang ini akhirnya menjadi salah satu masalah mungkin yang terbesar yang dihadapi karena untuk bisa menjadi sehat kita perlu asupan protein yang cukup, bukan tinggi ya, tapi yang cukup gitu. Tapi ginjal sebagai organ penyaring memang bekerja cenderung lebih berat apabila asupan proteinnya lebih tinggi. Tapi saya rasa kita bisa mencoba untuk melihat mau tidak mau ya misalnya entah itu pengukuran markah kesehatan ginjalnya memburuk atau tidak dengan pelan-pelan menambahkan asupan protein gitu. Nah, kita bisa melihat sampai di mana threshold, upper threshold kita, di mana, oh ya begitu saya meningkat ke angka misalnya berapa gram per hari atau berapa porsi protein per hari, fungsi ginjal saya makin jelek. Tapi begitu saya turunkan ke level ini, yang misalnya 10-20% di bawahnya, mungkin tidak apa-apa. Ya udah stay aja di sana. Jadi, a little bit more intricate, lebih rumit dan lebih kompleks. Karena uh, ada masalah kesehatan, tapi bukan berarti kita bisa menyerah. Kita bisa dengan smart mencari solusinya kira-kira seperti gimana. Semoga sih ginjalnya masih utuh dua-duanya ya, jadi belum harus sampai salah satunya diangkat. Dan minum air yang mungkin lebih banyak. Ya saya nggak tahu. Biasa fungsi ginjal berhubungan dengan kebutuhan untuk menyaring ya. Jadi biasanya logikanya minum air yang lebih banyak bisa memperingan fungsi ginjal, memperingan kinerja ginjal. Tapi saya nggak tahu. Lebih baik riset sendiri juga selain tentu berkonsultasi pada spesialisnya. Kira-kira seperti itu. Baik, Coach Salim, terima kasih buat Bu Bianca, semoga terjawab ya. Ini saya persilakan lagi, guys, silakan untuk kalau ingin bertanya yang sudah raise tadi. Selamat siang. Ini nggak ada namanya guys. Iya. Halo, silakan kalau ingin bertanya. Oh, sepertinya pencet ini. Oke, baik Coach, saya lanjutkan ke chat aja. Ini dari Pak Indra Bandung. Mau tanya, apakah intermittent fasting ada batas umur? Tadi pertanyaan sama ya, sudah dijawab. Dan saat puasa, apakah bisa konsumsi multivitamin suplemen, vitamin A, B, C, D, protein, dan lain-lain? Oh iya, baik. Terima kasih Pak Indra. Mungkin saya tambahkan, kalau misalnya muda, mungkin tadi sudah terjawab, tapi yang kalau soal usia tua, saya rasa balik lagi mungkin bukan di faktor usianya, tapi di faktor kebutuhannya. Misalnya kebutuhan dan pola hidupnya ya. Kebutuhan mungkin dari misalnya apa? Kondisi kesehatannya seperti apa gitu. Kecenderungannya di saat usia tua itu nafsu makannya meningkat atau berkurang, atau sebenarnya ada masalah kesehatan apa lagi yang sebenarnya bisa terbantukan dengan keberadaan intermittent fasting. Jadi kita bisa menanyakan hal-hal tersebut untuk mencoba mengaplikasikannya. Tapi apabila misalnya secara general cukup sehat, tidak ada masalahnya juga. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah justru di biasanya
para lansia, terutama usia-usia yang jauh lebih lanjut, giginya sudah pada tanggal semua. Jadi untuk bisa mengunyah makanan saja menjadi satu problem. Dan sehingga asupan nutrisi menjadi kendala di sini. Jadi saya rasa bahkan dengan menambah intermittent fasting juga jadi nggak makan-makan gitu. Jadi lebih parah mungkin ya. Bahkan di sinilah justru uh, berpotensi memperburuk keadaan gitu keberadaan intermittent fasting pada lansia yang sudah sulit mengunyah gitu. Tetapi kalau misalnya memang ada bisa disiasati lagi misalnya dia kita coba deh yang sudah sulit mengunyah minumannya misalnya dengan slow juicer sayur-sayuran dan sedikit kuah kemudian nanti proteinnya dibikin empuk atau dicincang atau bagaimana ya kemudian proteinnya lebih banyak orientasi ke misalnya seperti telur yang lebih empuk bisa dibikin sup sehingga masih ada asupan kemudian ada tambahan sedikit dengan protein suplemen misalnya ya itu menjadi sesuatu yang smart untuk perlu kita pikirkan lagi bahkan misalnya protein yang misalnya daging ikan kadang ada ikan-ikan yang juga kalau sudah matang rasanya lembut nah itu juga bisa dicoba gitu jadi perlu sedikit lebih detail dan perhatian khusus kepada mereka tapi jangan sampai menambahkan intermittent fasting malah mempersulit gitu ya. Kalau dengan suplemen saya rasa suplemen multivitamin generally tidak memiliki kalori, jadi bisa diberikan. Tapi kalau protein sudah mengandung kalori sudah membatalkan puasa. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Semoga terjawab ya Pak Hendra di Bandung. Sementara saya tadi guys ternyata putus-putus suaranya. Nah, Oh ini iya, sudah tulis di chat, saya baca duluan saja. Di terakhir konseling. Terima kasih baik. ilmunya. Maaf tadi sempat putus-putus. Berapa jam jendela makan yang terbaik? Saya IF rata-rata 15 jam dan bangun tidur minum lemon plus cuka apel. Apakah ini termasuk IF campuran cuka dan lemon? Setelah itu saya latihan beban 1 jam dan buka puasa pukul 9, sekitar 9 sampai 9.30-an. Terakhir makan jam 6 sore. Oh ya, tanya lagi, bagaimana mengatasi sembelit pada IF? Saya sedang Iya. cutting di 1.000 kalori per hari. Serat, buah, air minum cukup. Sudah Iya. minum Visilium khas Hmm. juga. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dewa, terima kasih Jeff. Ya. Oke, kalau misalnya sebenarnya dengan cuka apel dan lemon pun saya cenderung sudah mengatakan itu ada kalorinya. Ya, tapi kalau memang dirasa itu kemudian langsung kebakar lagi oleh olahraga sehingga dianggap belum masuk belum buka puasa ya nggak apa-apa juga. Ya, kalau yang terbaik-terbaik itu saya rasa balik lagi terbaik tidak terbaik secara umum belum tentu terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi kita perlu untuk uh, melihat goal kita apa, uh, situasi, misalnya kondisi kerja kita, jadwal kita sehari-hari seperti apa, ya peranan kita misalnya kadang mungkin kita on call, tugas dan lain sebagainya sehingga membuat kita sulit untuk berpuasa lebih panjang ya mungkin kita rasa 15 ya adalah yang terbaik, ya itulah yang terbaik untuk masing-masing. Ya, uh, bagus sudah campuran cuka dan lemon ya cuka apel maksudnya mungkin ya. Uh, Kemudian latihan beban, saya rasa semuanya udah bagus kok. Untuk mengatasi sembelit sebenarnya saya juga bingung udah pakai cuka dan lemon masih sembelit juga padahal itu sangat mengaktifkan microbiome di dalam tubuh kita dan enzim pencernaan juga menjadi lebih aktif. Mungkin asupan air yang perlu lebih banyak dan asupan serat. Kalau misalnya sayuran yang dikonsumsi masih kurang, mungkin penambahan dengan suplemen psyllium khas yang mungkin bisa aja, tidak ada masalah. Ya biasanya serat itu berinteraksi baik dengan air. Jadi kalau airnya kurang, asupan air yang kurang juga mungkin bermasalah. Ya kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Coach. Guys, semoga terjawab ya. Ada yang direct message ke saya nih, Coach. Peran Ya, IF baik. dalam peran intermittent fasting dalam mengoptimalkan fat burn seperti apa ya, Coach? Iya, justru dengan intermittent fasting kita sebenarnya uh, menurunkan sebenarnya level blood glucose. Seperti yang kita ketahui, biasanya kalau kita mau cek darah untuk gula darah puasa aja, kita diminta berpuasa setidaknya 12 jam. Apalagi kalau misalnya sampai 13, 14, sampai 16 jam.
biasanya gula darahnya akan turun. Dengan gula darah yang cenderung lebih turun, maka eh, apa namanya, kita jadi lebih lebih mudah tubuh kita mencari sumber energi lain gitu. Biasa gula dalam darah turun, sebenarnya kita perlu juga glikogen di dalam otot kita juga untuk turun. Makanya disitulah perlunya olahraga juga untuk menurunkan glikogen, energi gula yang ada di dalam otot. Untuk memaksimalkan lagi supaya tubuh kita terlatih untuk mencari lemak sebagai sumber energi alternatif gitu. Jadi sebenarnya harapan untuk berpuasa itu terhadap pembakaran lemak biasanya ada di sana. Makanya yang merasa kelompok diet yang merasa paling cocok dengan intermittent fasting adalah ketogenic diet yang memang orientasinya komposisi karbohidrat yang sangat rendah. Beberapa ekstremis di ketogenic diet bahkan mengatakan, oh karbohidrat itu nggak boleh lebih dari 5% dari total kalorimu. Kalau misalnya kalorinya sehari makan 2000, berarti 5% dari 2000 itu hanya berapa ya, 20 kalori gitu, atau sorry, ya atau 200 gitu ya. Jadi sedikit sekali misalnya. Nah, tapi atau 40 kalori gitu, 40 kalori. Jadi itu ekstrimnya. Tapi kalau menurut saya karena kita berlatih dengan beban, pengencangan otot, yang sebenarnya adalah sumber energi utamanya adalah gula, kita juga bisa achieve a slight state of ketosis dengan konsumsi karbohidrat yang sedikit lebih tinggi, misalnya mungkin sampai 15-20%, tapi kita membakar 15-20% itu dengan kegiatan olahraga yang sangat intens. Sehingga kita juga bisa achieve sedikit state of ketosis di sana dan melatih tubuh kita untuk tetap menggunakan uh, lemak sebagai energi alternatif daripada sekedar menggunakan gula. Oke, baik Coach. Terima kasih. Semoga terjawab yang direct message ke saya. Dan ini ada 2 pertanyaan terakhir ya, Coach ya. Ada Bu Kristiana sama Pak Stephen, Jakarta. Saya langsung baca dua-duanya. Bu Kristiana, Coach kalau fasting nggak boleh minum air putih juga. Terus Pak Stephen, Jakarta, izin tanya Coach untuk remaja di bawah 20 tahun, intermittent fasting yang intermediate, 14 atau 16 jam puasa itu boleh dimulai di umur berapa? Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu ya tadi ya. Oke, kalau untuk minum air putih boleh ya. Tadi saya sudah sampaikan, kecuali mungkin mau intermittent fastingnya menggabungkan dengan puasa religi gitu. Misalnya ada puasa Daud yang sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu kan lebih kurang mungkin berpuasa 14 jam tanpa minum air dan tanpa makan. Nah, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau menggabungkan intermittent fasting menjadi sekedar bukan sekedar tapi maksudnya sekaligus melakukan puasa Daud, wah itu lebih keren lagi gitu ya. Jadi bisa coba dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk kembali lagi pertanyaan apakah intermittent fasting yang intermediate itu pada umur berapa, di umur berapa saja harusnya bisa ya. Apalagi bila remajanya, misalnya anaknya atau misalnya yang di bawah 20 tahun ini memiliki obesitas gitu. Ada kebutuhan cukup besar untuk mencoba melakukan intermittent fasting, memperkenalkan minimal mungkin yang 12 jam dulu, tidak harus 14 jam. Nah, kalau dari 12 dirasa hasilnya sudah bagus, terjadi adaptasi, setelah 2 minggu, 4 minggu mau coba di naik kelas nih ke 14 jam atau ke 13 jam, silakan gitu. Lihat cocoknya nanti di mana. Kalau dibilang, aduh Pak, jadi ya saya 14 jam terlalu lama atau 14 jam kurang menantang, saya mau 16 jam. Ya itu kan tergantung dari si individual itu masing-masing. Jadi bisa silakan aja dilakukan dan belajar untuk coba berprogres. Sampai di titik mana kita happy, ya kita stay aja di sana. Saya rasa itu bagus. Ya. Oke, baik. Coach Salim, luar biasa ini. Mas Stephen udah. Oke, Coach, terima kasih. Tapi semoga terjawab. Mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin
Coach Salim bisa closing statement untuk tema kita hari ini ya, Coach. Baik, Pak Dewa, terima kasih. Ya, sekali lagi sebenarnya untuk intermittent fasting ini adalah satu awal yang baik, sebenarnya satu konsep diet yang paling mudah dilakukan karena kita langsung berusaha patuh dengan jam makan, jam buka, dan jam tutup puasa. Kemudian ini juga bahkan mungkin bisa membantu kita memperbaiki area-area kehidupan lain seperti berolahraga maupun istirahat yang teratur supaya dapat nih jam puasanya gitu. Dengan kita akhirnya bisa mendapatkan hal tersebut, ternyata wah manfaatnya makin berlipat ganda. Kita gabung lagi dengan pola makan yang atau pola diet lain yang ternyata kita lihat cocok dengan untuk kita, kebutuhan kita, goal kita, dan kondisi hidup kita. Plus kita berolahraga lagi, ya semoga memberikan satu solusi kesehatan fisik yang sangat baik sehingga pikiran kita juga bisa menjadi lebih cerah untuk produktif atau bahkan fokus pada hal-hal yang lebih sifatnya spiritual ya. Jadi kembali lagi ya, mind, body, and soul semuanya sebenarnya menjadi satu. Tapi saya rasa dengan menangani kesehatan fisik kita, banyak sekali masalah-masalah dalam pikiran dan dalam kehidupan kita yang mungkin bisa mudah teratasi sehingga hidup kita bisa menjadi lebih lancar dan produktif. Kira-kira mungkin seperti itu. Silakan dicoba jalani, belajar, be a student, dan selalu dengar pada pesan yang diberikan tubuh kita masing-masing. Jadi tidak ada satu jawaban yang paling fix untuk yang pasti tepat untuk semua orang. Setiap orang perlu mencobanya sendiri-sendiri. Kira-kira seperti itu. It's your own journey, selamat menikmatinya. Kira-kira seperti itu, Pak Dewa. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Coach Salim, luar biasa nih. Kita semakin dicerahkan bagaimana intermittent fasting ini bisa digabungkan dengan metode diet yang lain ya. Jadi mungkinkah? Mungkin jawabannya. Udah. Jadi tadi Coach Salim sudah menyelamati kita untuk menyelami perjalanan ini ya. Perjalanan diet. Semoga sukses untuk diet kita semuanya ya. Oke, terima kasih Coach Salim, terima kasih sahabat pembelajar yang sudah bergabung pada pagi sampai siang hari ini. Semoga ini bermanfaat ya, pasti bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, kalau Anda ingin buka mic, say thanks untuk Coach Salim, silakan buka mic. Kita ketemu lagi sama Coach Salim minggu depan. Salam sehat, luar biasa, stay healthy. Terima kasih.